Jangan sampai yang tertular ini terlalu banyak. Kalau yang tertular terlalu banyak, rumah sakit tidak cukup. Ya. Nanti bergelimpangan di sana. Betul, Nanti ya. panik. Dokternya Ya. tidak cukup. Ya. Mayat-mayat bergelimpangan mau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada teman-teman, kepada sejawat semua di manapun berada. Pada pagi ini kita akan berbincang-bincang dengan tamu kita, tokoh yang sangat penting dan kita merasa terhormat. Beliau meluangkan waktu datang ke ID Surabaya untuk bincang-bincang dalam acara Dokter Ngomong Apa. Jadi acara Dokter Ngomong Apa ini merupakan suatu acara bincang-bincang santai tokoh masyarakat dengan dokter-dokter mengenai topik-topik kesehatan yang santai begitu Pak Dahlan. Ya, mudah-mudahan acara ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Pak Dahlan merupakan, saya yakin tidak perlu diperkenalkan karena semua masyarakat Surabaya bahkan se-Indonesia sudah mengenal siapa beliau, sepak terjang beliau, dan sangat luar biasa kalau saya bacakan satu-satu kurikulum vitae-nya bisa 1 jam. Ya, sehat Pak Dahlan? Alhamdulillah sehat. Ya, alhamdulillah Pak sehat. Dan ini kita tetap semangat semua di era pandemi COVID. Mudah-mudahan tetap sehat, mudah-mudahan kita diberikan kemudahan, dan mudah-mudahan pandemi ini segera musnah dari Indonesia dan dari seluruh dunia. Amin, amin. Ya. Jadi pada pagi ini kira-kira akan kita mulai bincang-bincang santai saja Pak Dahlan. Kira-kira Pak Dahlan kegiatannya apa kira-kira dalam era pandemi COVID ini Pak Dahlan? Pasti saya ini orang yang paling rentan. Karena saya tiap hari harus minum obat imunosuppression. Jadi kalau orang lain sibuk meningkatkan imunitas, saya tiap hari imunitas saya diturunkan. Karena dulu saya transplant hati itu. Sehingga saya harus lebih hati-hati. Karena itu saya jaga badan harus tetap sehat, makan baik, yang bervitamin, yang bergizi, tidur cukup, dan olahraga. Masih olahraga rutin Pak Dahlan? Tiap hari kecuali hari Senin, senam dansa. Itu kalau belum puasa itu 1 jam. Nah, selama puasa ini 45 menit. Jadi seperti tadi pagi kami juga senam. Itu kami punya kira-kira 120 lagu. Ada dangdut, ada rock, ada India, ada Latino, ada semua lagu ada di situ, sehingga satu hari kira-kira kita pilih 20 atau 25 lagu untuk disenamkan. Setelah itu baca-baca, kemudian online untuk pendidikan wartawan, bagaimana menulis baik, bagaimana nose of news, bagaimana news value, dan seterusnya. Kemudian istirahat, karena saya jam 2 itu sudah bangun, sehingga saya siang harus istirahat. Saya istirahat tidur 1 jam, kemudian setelah itu memberi kursus bahasa Mandarin untuk cucu-cucu. Kapan-kapan kita mau ikut kursusnya. Itu Khawatir tidak? Atau misalnya was-was? Atau misalnya takut dengan COVID ini atau tidak Pak Dahlan? Tentu khawatir, tetapi takut sekali tidak. Karena yang penting kan diri kita. Artinya ada virus di luar, dia menyerang kita, kemudian ada kita bertahan atau tidak. Nah, sepanjang kita berpikir dan bertahan, saya tidak terlalu khawatir. Karena itu tiap hari saya selalu berhitung begini, tadi saya kemana, saya ketemu siapa, ketemunya dekat atau jauh, kemudian ada potensi nggak virusnya terkena saya. Sepanjang saya sudah menghitung itu dan rasanya hari ini aman, saya tenang. Jadi sebaiknya memang semua orang berhitung apakah ada potensi saya tadi terkena virus dari orang lain. Dan virus ini kan bagusnya kan dia hanya droplet, artinya tidak berkeliaran di udara, sehingga tergantung pada kita sendiri. Betul. Nah, ini kebetulan ada ahli infeksi, ahli infeksi tropis sesuai dengan tempat kita. Dok, kita ini kan kira-kira jaraknya hampir 2 meter. Dokter ngomong seperti itu, saya ngomong seperti ini, nyiprat ke saya nggak dok? Kalau droplet itu, karena kan kita sepakat tadi selama ngomong ini kan pas masker boleh dibuka dulu, karena kita sudah disiplin, kita jaga jarak, dan nanti sebelum pulang kita harus cuci tangan karena siapa tahu ada apa di sini. Kira-kira nyampe nggak ke saya cipratan dokter ini? kalau berdasarkan literatur 1,5 meter maksimal. Jadi
Jadi insya Allah masih aman. Kecuali kalau saya batuk dengan keras mungkin akan lewat dari itu. Kalau saya ngomongnya lebih keras begini nyampe ke dokter nggak? Mestinya tidak. Karena paling 1 meter atau maksimal 1,5 meter. Ya. Jadi mudah-mudahan aman. Selalu kita tekankan bahwa distancing itu perlu, karena setidaknya kalau masker kita bocor itu setidaknya apa yang nyiprat itu tidak sampai ke orang yang berikutnya. Gitu. Dan saya juga hati-hati dok, ketika kita ngomong-ngomong ini, saya jaga agar tangan saya tidak ke mulut, agar tangan saya tidak ke hidung, dan tangan saya tidak ke mata. Sampai saya cuci tangan nanti. Itu yang paling penting Pak Dahlan. Jadi kalau saya kadang-kadang menjelaskan ke keluarga atau ke teman-teman itu, biasakan tangan kita itu seolah merasa ditali, begitu, merasa ditali begini, tidak bisa bergerak, menyentuh hidung, mata, mulut, sebelum cuci tangan, begitu aja. Itu kadang-kadang butuh kebiasaan. Betul. Saya ini justru bertanya-tanya, dokter ini kan apalagi awal-awal kemarin kan nggak tahu pasien saya ini mengandung virus atau tidak, ini membawa COVID-19 atau tidak. Nah dokter bagaimana ya bisa tahu? Waduh, karena dokter yang praktek maksud saya, kan dokter praktek. Kemudian ada pasien ngetok pintu, kan pasien kadang-kadang diseleksi oleh petugas di luar, kadang-kadang tidak. Kemudian bagaimana dokter bisa tahu? Waduh, pasien saya ini jenis orang seperti apa? Bagaimana dokter Brahmana? Jadi gini Pak Dahlan, ya jadi ini kan kita dengar, saya sendiri mendengar pertama kali, saya dokter, saya mendengar pertama kali itu juga dari berita, kira-kira sekitar bulan Desember, bahkan liburan akhir tahun-tahun lalu kita masih tenang-tenang saja, nggak ada masalah apa-apa. Ketika awal Januari mulai terdengar, otomatis pelayanan praktek ya seperti biasa, belum ada perbedaan sama sekali, karena kita pikir pada saat itu, ini mungkin seperti dulu, ini banyak hanya di Cina begitu, seperti SARS ya, seperti SARS kan tidak sampai merebak di kita secara luas begitu. Nah, kemudian mulai menginjak Februari, mulai ada berita-berita, mulai kita, lampu kuning, kita harus hati-hati. Kehati-hatian kita pada saat itu masih sebatas kita bertanya pada pasien, ada riwayat enggak pergi ke tempat ini, dari negara ini, kita tanya, apa pernah dari negara ini, riwayat perjalanan. Karena pada saat itu belum semua negara meluas, jadi ada daerah-daerah tertentu, misalnya pada saat itu perjalanan dari Cina dan lain-lain masih kita tanyakan. Berkembang lagi sampai kira-kira akhir Februari, mulai lampu kuning hampir ke merah begitu ya, hampir ke merah gitu, karena sudah mulai sampai meluas sampai Eropa pada saat itu, kira-kira sampai pada Italia pada saat itu, kita mulai meningkatkan kewaspadaan, kita infokan kepada sejawat-sejawat dokter, kita mulai harus waspada, karena pada saat itu... Bentuknya apa? Bentuk waspadanya? Bentuk waspadanya gini, pada saat kira-kira awal Maret itu kita mulai, kita itu harus mulai jaga jarak. Misalnya praktek itu, ya jangan deket-deket banget lah, jangan dijarain misalnya 1 meter antara dokter dengan pasien, itu jaraknya kira-kira 1 meter. Karena saya dengar kan ada satu dokter meninggal karena tertular dari pasien yang waktu itu dokternya juga tidak waspada bahwa pasiennya ini membawa virus. Kemudian pasiennya juga tidak mengaku atau tidak terbuka bahwa saya sebetulnya sudah ke rumah sakit, tapi ditolak oleh rumah sakit itu, tidak mengatakan begitu, sehingga dokternya akhirnya terkena. Nah ini berarti kita semua, terutama masyarakat ini, tolong please untuk jujur kepada dokter, karena kita terima kasih dokternya sekali. Ini yang bahaya. Kita terima kasih sekali kalau Pak Dahlan membantu mengedukasi masyarakat tentang hal ini. Jadi penting bagi masyarakat untuk semua informasi, bahkan sebetulnya kita itu ingin informasi apa adanya, bukan hanya terkait COVID, termasuk misalnya dalam riwayat pengobatan sebelumnya, sudah pernah riwayat sebelumnya, dan itu penting, karena diagnosis kita bisa lebih tepat, kemudian kita pengobatannya lebih tepat, sebetulnya demikian. Jadi sebetulnya kita itu memerlukan informasi dari pasien itu apa adanya, sejujur-jujurnya begitu, karena itu akan membuat pengobatan kita menjadi akurat. Memang kayak seorang seperti saya memang sangat prihatin kalau sampai ada dokter yang terkena COVID-19, karena pertama mendidik dokter itu mahal. Yang kedua yang lebih penting lagi, lama untuk bisa bikin dokter seperti itu lagi. Nah sehingga jangan sampai lah dokter ini terkena begitu. Kalau ngomong pendidikan dokter itu lama dalam artian sekarang pendidikan dokter itu kira-kira mungkin
10 semester, kemudian 1 tahun dia harus bekerja sebagai internship di daerah, di luar, kemudian itu saja sudah kira-kira sekitar 6 tahun. Belum nanti nunggu penempatan dan lain-lain, katakan setahun 7 tahun. Kemudian nanti setelah 7 tahun itu, yang ingin mendalami spesialis, masuklah daftar sekolah spesialis. Daftar sekolah spesialis itu kira-kira sekitar rata-rata, beda-beda tiap spesialisasi, kira-kira rata-rata sekitar boleh dikatakan 5 tahun lah. Berarti dia itu sudah 12 tahun pendidikan. Setelah spesialis pun, beberapa spesialis harus ada tugas belajar di luar lagi selama 1 tahun. Jadi panjang sekali. Panjang. Kadang-kadang teman-teman dokter itu melihat teman-temannya yang bukan dokter sudah kerja, sudah jabatannya tinggi begitu. Karena waktunya memang lama. Jadi sayang begitu. kalau sampai ada yang sakit ya, terkena COVID. Ya. Sekarang mungkin untuk Dr. Mustafa ya, itu kira-kira obat untuk COVID itu sudah ada enggak Dr. Mustafa? Ini kan sebetulnya paling dinanti masyarakat itu. Ada enggak sih obat COVID gitu? Ini obat paling pilihan untuk COVID. Itu secara medis sudah ada belum? Sampai saat ini yang maksudnya obat yang direkomendasikan dengan dasar literatur yang kuat itu belum ada. Tetapi kalau obat yang diteliti cukup banyak memang. Ada sekian banyak antivirus, remdesivir, lopinavir, ritonavir, kemudian termasuk kloroquine dan sebagainya itu. Itu semua dalam tahap penelitian memang. Dan semua masih belum ada rekomendasi kuat untuk digunakan. Artinya semua dokter yang menggunakan saat ini terutama berbasis pada expert opinion, artinya pengalaman berdasar pengalaman keahlian. Artinya belum berdasarkan secara kuat literatur. Dan disesuaikan dengan pasiennya juga kan. Disesuaikan dengan pasien punya sakit. Artinya lain apa. masih tailoring, harus diberikan pasien membaik atau tidak. Tapi ini belum panduan cara bagus. Jadi strategi yang mungkin dampaknya besar adalah memotong rantai penularan sebenarnya. Karena kalau kita mengandalkan terapi, apalagi obat antivirus dan sebagainya, tampaknya saat ini belum ada yang kuat untuk direkomendasikan untuk mengobati COVID. Oke. Nah ini saya bertanya ke Pak Dahlan lagi. Menurut Pak Dahlan, ini Pak Dahlan dari mewakili non medis begitu ya. Kira-kira masyarakat ini saat ini sudah cukup enggak gerakannya untuk membantu melawan COVID? Pandangan Pak Dahlan secara umum. Saya kira 60% sudah, tapi yang 40% ini belum. Itu PR kita itu. Dan yang belum ini kebetulan mungkin punya sikap bahwa mana saya kena, saya kan orang miskin. Nah, yang kena ini kan orang kaya semua. Mana saya bisa kena? Saya ini tiap hari naik sepeda motor keliling kota. Kepanasan-panasan. Yang banyak meninggal itu kan yang rumahnya di AC, yang kantornya AC, segala macam begitu. Nah, ada sikap seperti itu sehingga dia juga tidak peduli masker, juga tidak peduli jaga jarak, juga merasa enteng saja bahwa nggak mungkin lah ini kena saya karena saya ini bukan mangsanya itu. Gimana itu, Dok? Dokter, perawat atau siapapun tenaga kesehatan tidak mungkin mampu sendirian melawan COVID, tidak bisa. Karena apa? Ini COVID ini jadi begini, tidak ada di negara manapun di seluruh dunia yang fasilitas kesehatannya, rumah sakitnya, dokternya cukup untuk ketika semua rakyatnya sakit bersamaan, tidak ada. Kita lihat contoh di Amerika, kewalahan. Contoh di negara maju Italia, kewalahan. Spanyol, kewalahan. Kenapa? Karena sakit secara bersamaan. Jadi misalnya fasilitas kesehatan punya kemampuan segini, jangan sampai jumlah yang sakit itu melebihi dari kemampuan fasilitas kesehatan, baik SDM maupun rumah sakit dan lain-lain. Jadi perannya di mana? Harus kurvanya ini, itu kalau dalam bahasa Inggrisnya selalu flatten the curve. Jadi kurvanya itu jangan begini nih misalnya fasilitas kesehatan mampunya segini semua, jangan sampai melebihi begini. Jadi harus dibuat seperti begini. Nah, cara membuat seperti begini itu harus memotong rantai penularannya. Jadi sembari kita menunggu vaksin lah, obat lah dan sebagainya. Karena memang obat itu belum ada. Jadi perlu peran masyarakat. Ayo kita membuat kurvanya jadi landai. Itu yang paling penting. Jangan sampai beban COVID ini melebihi kemampuan medis. Baik tenaga kesehatan. Saya juga punya grup senam cukup besar dan sudah sejak
Januari, sudah akhir Januari, kita sudah waspada, sehingga kita sudah jangan salaman. Jadi kami kalau ke tempat senam, kebetulan di halaman luas, jangan salaman. Waktu itu sampai ada yang bertanya begini, "Loh Pak, ini nanti kan akan menjauhkan silaturahmi." Enggak, saya bilang. Pokoknya kalau masih mau senam bersama saya, tidak boleh salaman. Cukup pakai cara Jawa begini, atau cara Tionghoa begini. Pokoknya tidak menghilangkan silaturahmi. Jadi akhir Januari kami sudah melakukan itu. Nah, kemudian senamnya juga sekarang lebih jauh. Tidak boleh berdekatan. Dan ada pertanyaan bahwa, loh, apa kalau kita berjauhan ini menjamin tidak ada virus? Tidak ada yang menjamin, saya bilang. Tetapi kita mungkin tidak tertular. Dan kalau mungkin saja tertular, tetapi kemungkinannya lebih kecil. Sehingga jangan sampai yang tertular ini terlalu banyak. Betul. Kalau yang tertular terlalu banyak, rumah sakit tidak cukup. Nanti bergelimpangan di sana. Betul. Nanti panik. Dokternya tidak cukup. Mayat-mayat bergelimpangan mau. Nah, tidak menjamin bahwa kita berjauhan ini tidak tertular, tetapi kita bisa meminimalisir. Dan meminimalisir itu penting karena fasilitas kesehatannya menjadi cukup, dokternya menjadi cukup, dan tidak terjadi kepanikan. Saya sering jelaskan juga. Wah, itu terima kasih sekali Pak Dahlan. Jadi memang teman-teman di ID Surabaya itu hampir setiap minggu beberapa kali kita tuh di radio untuk menjelaskan pentingnya ini, karena jangan sampai dipikir kan ada rumah sakit, akan ada dokter kalau sakit. Itu penting. Toh saya tinggal menuju ke rumah sakit ini, ada rumah sakit rujukan. Nanti kalau rumah sakitnya penuh melebihi kapasitas, dirawat di mana begitu? Iya, dia tidak memikirkan bahwa suatu saat rumah sakitnya ini nggak ada. Akhirnya dia panik cari rumah sakit ini penuh, lari ke sana penuh, lari ke sana penuh. Nah, kalau sudah begitu bagaimana? Nah, itu juga yang saya Saya ini ngomong-ngomong ini Pak Dahlan itu kan sering ke Cina, sering ke Cina. Kira-kira apa di dalam benak Pak Dahlan begitu mendengar berita, di Wuhan ini wabah, pasti ada pandangan khusus, ada bayangan khusus dari Pak Dahlan yang sering ke sana gitu. Sama dengan Dr. Pramana tadi, saya pikir ini juga hanya urusan di Tiongkok. Karena dulu pernah ada SARS, dan kemudian saya baca juga literatur bahwa ini semacam flu. Awal-awal dulu kan dibilang ini semacam flu, cuma lebih gampang. Bahkan awal-awal dulu dikatakan ini semacam flu. Bahkan meninggalnya tidak sebanyak flu, tetapi menularnya lebih cepat dari flu. Hanya itu. Sehingga saya pikir ini hanya urusan Tiongkok. Karena apa? Di sana lagi musim dingin waktu itu. Akhir Desember kan dingin-dinginnya. Kemudian kita di negara yang tropis. Jadi saya pikir nggak akan sampai di Indonesia. Pikiran saya juga begitu. Tetapi saya tahu bahwa begitu menjelang Imlek itu kan luar biasanya itu kan begitu menjelang Imlek, yang Imlek itu pentingnya luar biasa di sana. Semua orang itu mudik, dan mudiknya itu bisa 400 juta orang yang mudik. Itu luar biasa. Tetapi 2 hari sebelum Imlek pemerintah melakukan lockdown. Wah, itu memang luar biasa. Dan itu Pak Dahlan pasti sering ke Wuhan ya? Saya sering ke Wuhan dulu, sering ke Wuhan. Saya bisa membayangkan bagaimana di Wuhan, bagaimana kotanya, makanan yang enak di mana saja, saya tahu di Wuhan. Itu kan digambarkan di berita-berita itu makanannya binatang ini binatang itu, apa betul itu? Itu sih seluruh Tiongkok, terutama Tiongkok Selatan. Wuhan ini tengah, tapi sebetulnya yang lebih nemen itu di selatan. Di sana istilahnya apapun yang berkaki itu dimakan, kecuali meja. Apapun yang melata itu dimakan, kecuali kereta api. Omongan di sana begitu. Mudah-mudahan sih ini semua pandemi ini segera berakhir. Makanya PR kita itu memang betul. Pandemi ini harus dilawan secara bersama-sama di seluruh dunia. Ketika hanya di negara maju saja dilawan dan itu efektif, tetapi di negara-negara yang berkembang, misalnya di Afrika, di Amerika Selatan, di Asia Selatan, itu kemudian tertinggalkan, tidak dibantu, maka tidak akan pernah tuntas memang COVID itu. Di negara maju sembuh total, tapi epicenternya masih tetap ada. Makanya ini memang harus bersama-sama. Sedunia. Se-Surabaya, se-Indonesia, sedunia harus bersama-sama. Nah, kalau Pak Dahlan ini kan pasti tahu juga layanan kesehatan di sana, di sini. Itu secara umum Pak Dahlan itu melihat pelayanan kesehatan di
kita bagaimana? Kemampuan dokter sebetulnya tidak berbeda kemampuan dokter. Ya. Yang pasti berbeda itu adalah fasilitas. Ya. Yang pasti berbeda. Ya. Kemudian yang juga pasti berbeda adalah untuk penyakit-penyakit tertentu di Tiongkok itu kasusnya banyak sekali. Ya. Jadi dokter mempunyai pengalaman lebih banyak menangani kasus. Oh, okay. Misalnya transplant. Ya. Misalnya di Indonesia sulit sekali mencari ahli transplant karena transplant ini kan harus dipraktekkan, tidak bisa hanya dibaca ilmunya, tapi dipraktekkan. Dan untuk mempraktekkan itu mencari orang yang mau transplant mungkin bisa. Di Indonesia mencari orang yang mau donor nggak bisa, sehingga dokter jadi korban di sini. Sementara di Tiongkok mencari donor itu ribuan karena di sana diwajibkan barang siapa yang meninggal dunia wajib mendonorkan. Kalau dulu sukarela, kemudian menjadi wajib. Kalau dulu di KTP-nya, di keterangannya itu ditulis, kalau tidak menyatakan mau donor, jangan diambil. Gitu. Sekarang dibalik. Ya. Kalau tidak menyatakan tidak mau, harus diambil. Jadi siapapun harus diambil kecuali dia menyatakan tidak. Tidak mau. Dan sekarang diubah lagi, mau tidak mau harus diambil. Oh, ini dari pemerintahnya. Jadi 3 tahap. Dari pemerintahnya. Dari tim pemerintahnya. Jadi yang pertama adalah yang mau saja yang diambil. Yang kedua yang tidak mau saja yang tidak diambil. Yang ketiga mau tidak mau diambil. Dengan demikian dokter tiap hari menjalankan transplant sehingga skillnya pasti lebih bagus. Mudah-mudahan kita ahlinya banyak ahlinya itu. Mudah-mudahan ini kalau di Surabaya ini sedang dikembangkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Dr. Sutomo itu kita sudah membuat transplant center. Mudah-mudahan kita bisa menuju ke arah sana, Pak Dahlan, sehingga devisa tidak melayang, tidak melayang keluar. Mudah-mudahan ini bisa jalan. Nanti tergantung, cuman masalah donor dan pendonor itu tadi, itunya. Misalnya istri saya, dia mau ganti lutut. Kita pilih di Surabaya kok, ahlinya tidak kalah dan sekarang istri saya bahagia sekali dengan lututnya yang baru. Saya waktu terkena aorta dissection, saya dari Mekah, langsung dari Madinah, langsung ke Surabaya dan langsung masuk rumah sakit di Surabaya. Oh, luar biasa. Bahwa saya akhirnya ke Singapura karena dokternya yang menyuruh. Tapi saya percaya sebetulnya. Demikian juga waktu saya terkena kanker hati, dokternya yang menyuruh ke sana, sehingga sebetulnya saya sendiri sangat percaya kepada dokter kita sendiri. Terima kasih Pak Dahlan kepercayaannya. Kita juga sering mendapat pertanyaan dari pasien, dok, kira-kira pengobatan di sini. Saya bilang selalu bahwa dokter di Indonesia itu sudah sangat terlatih. Kemudian yang kedua sudah sangat skillful, sudah sangat kompeten karena aturan-aturan sampai lulus itu demikian ketatnya. Dan satu yang mungkin tidak dipunyai negara yang penduduknya sedikit, N kita itu banyak numbernya itu, sehingga pengalaman itu pasti jauh lebih tinggi. Apalagi demam berdarah misalnya. Ini ada orang kaya, mentang-mentang dia kaya, maka kena demam berdarah, dia ke Singapura, dia meninggal lah di sana. Kan di sana dokternya nggak punya pengalaman bagaimana menangani demam berdarah. Demam berdarah kok ke Singapura. Itu kan ada 2 kasus loh. Orang kaya karena kaya, dan mungkin sok Singapura, kena demam berdarah ke sana, ya meninggal. Misalnya kan seperti itu. Sehingga kalau penyakit-penyakit tropis, menurut saya ya ngapain ke tempat lain. Ini mungkin nanti didiskusikan sama Pak Dahlan sama Dr. Musofa. Ini kan kita ini sebetulnya mulai memasuki masa pancaroba. Kita diingatkan bolak-balik di TV setiap jam 4 sore itu, hati-hati kita mulai masuk musim demam berdarah. Kira-kira betul nggak, Dr. Musofa? Kita ini sekarang mau masuk musim demam berdarah. Karena pandangan saya itu kalau kita ini sedang melawan COVID, ada datang problem baru demam berdarah akan luar biasa dampaknya. Mungkin Dr. Musofa bisa menjadikan. Kalau secara umum sih, yang tanda kutip musim demam berdarah itu sekitar Januari, Februari, Maret itu memang setiap tahun itu. Mungkin tahun kemarin cukup besar. Yang di Januari, Februari tahun kemarin itu cukup besar. Mungkin puluhan ribu kasus. Tahun ini alhamdulillah tidak terlalu banyak kasus. Artinya
terutama kita, kalau lihat dari Dr. Sutomo, kalau rujukan demam berdarah yang masuk Sutomo cukup banyak, berarti di luar jauh lebih banyak lagi. Tahun ini belum banyak, hanya 1-2, ada 1-2 gitu aja. Tapi Dok, ini kan orang dianjurkan berjemur, dan antara jam 9, jam 10, meskipun sekarang sudah agak diralat. Nah, tapi kemudian Anda yang berjemur pada jam 9-10 itu, sementara nyamuk yang demam berdarah itu menggigitnya sekitar jam itu. Itu gimana sih penjelasannya, Dok? Iya. Kalau nyamuk demam berdarah itu terutama di dalam ruangan. Di dalam ruangan. Jadi kalau berjemur di luar tidak apa-apa. Kecuali kalau berjemur di kebun itu, maka membawa resiko seperti itu. Karena hidupnya nyamuk demam berdarah itu memang pada saat aktif, manusia juga aktif juga. Tetapi terutama di dalam ruangan sebenarnya. Karena tinggalnya menempelnya nyamuk demam berdarah itu ada di baju bersih terutama, bukan tempat kotor, tempat bersih sebenarnya, tempat bersih kalau demam berdarah. Kalau terkait COVID itu bagaimana berjemur itu Pak Mustofa? Iya. Ini karena takut COVID supaya imunitasnya naik dia berjemur, jemurnya jam 9, malah dia kena demam berdarah misalnya. Gimana Dr. Mustofa? Pandangan Dr. Mustofa tentang berjemur kaitannya dengan imunitas dengan COVID? Ada anjuran untuk berjemur segala. Memang berjemur atau olahraga pada pagi hari itu akan memberi manfaat. Ada memang vitamin yang akan aktif kalau ada sinar matahari. Vitamin D ya? Iya. Tetapi memang kalau tujuannya diniatkan untuk membunuh COVID, apalagi COVID yang di dalam tubuh, maka rasanya tidak mungkin. Mungkin berguna untuk COVID yang di luar, apalagi yang menempel seperti itu. Tapi lebih mudah lagi kalau ganti baju yang bersih, sekarang mungkin lebih ini. Jadi, rasanya kalau itu masyarakat sudah paham kok. Kalau berjemur itu tujuannya adalah untuk menambah vitamin D. Itu masyarakat paham kalau itu. Tidak untuk membunuh COVID itu paham. Sama ini Dr. Mustofa, yang banyak perbincangan masyarakat itu mengenai pentingnya vitamin C. Sampai itu saya ditanya oleh teman saya begitu, vitamin C itu dosis berapa sih sebetulnya yang Ini orang berlebihan, Dok. Ini tolong dokter ngomong. Ini orang berlebihan. Vitamin C itu dosis berapa? Ada yang minta disuntik vitamin C begitu. Ini pandangan Dr. Mustofa bagaimana? Tentang vitamin, memang ini perdebatan yang tidak pernah selesai sebenarnya. Dari zaman dulu, vitamin C untuk gangguan jantung, vitamin C untuk penyakit infeksi yang lain dan sebagainya, sampai sekarang untuk COVID segala. Selalu jawabannya tidak konklusif, artinya tidak terlalu jelas bahwa vitamin seperti itu akan bisa mencegah ataupun menyembuhkan dan sebagainya. Tetapi memang secara umum itu minum multivitamin secara teratur itu banyak manfaatnya. Multivitamin. Badan lebih sehat. Badan lebih sehat juga. Ada literatur yang kecil menyebutkan bahwa bisa mencegah penyakit jantung, mencegah infeksi. Tapi biasanya yang lebih kuat itu adalah multivitamin dalam dosis kecil sebenarnya. Kalau multivitamin bukan multivitamin jadi terdiri dari berbagai macam vitamin bukan megados. Kira-kira kalau vitamin C itu kan sering diiklankan, kesan kita itu adalah vitamin C ini 1000 mg, vitamin C ini sekian ribu miligram. Itu apa tambah tinggi tambah baik sebetulnya. Terus lalu efeknya apa kalau misalnya berlebihan? Banyak catatan untuk ini, untuk vitamin yang megados. Karena yang muncul biasanya kalau megados akan efek sampingnya yang akan muncul. Ini perlu diingatkan. Ini orang pada ngejar vitamin C 1000 mg. Padahal kita tahu dalam teorinya, saya minta dikoreksi kalau salah, bahwa minum vitamin berlebihan itu sia-sia. Karena kelebihan yang diperlukan badan itu hanya akan dibuang. Berarti malah akan merepotkan. Terutama yang intravena, yang disuntik, Maka kalau misalkan dokter yang melakukan atau misalkan anggota ID Cabang Surabaya melakukan, maka harus hati-hati karena harus dipastikan betul bahwa SOP-nya menyebutkan sudah mempertimbangkan efek samping dari penyuntikan intravena. Karena kalau misalkan disuntik intravena timbul efek samping itu cukup bikin masalah nanti. Kira-kira vitamin C itu apa hubungannya dengan ginjal, Dr. Mustofa? Misalnya kalau berlebihan apa merusak ginjal?
Tidak secara langsung, tapi biasanya kaitannya dengan pembentukan kristal macam-macam di jangka panjang kan timbul batu ginjal dan sebagainya. Iya. Saya terus terang tidak termasuk ya. Oh, syukur. Karena saya baca literatur juga bahwa dokter yang sangat terkenal sekarang di Shanghai yang di RRC ini kayak dewa sekarang. Itu ketika ditanya oleh rakyat di sana lewat interaktif apa saja yang harus dimakan, dia tidak menyebut vitamin C. Karena kemudian ditanya, loh kenapa tidak minum vitamin C? Loh kamu kan sudah makan buah, kamu sudah makan sayur, kan sudah ada vitamin C sumber vitamin C alami itu. Jadi daripada beli vitamin C yang beratus-ratus ribu, kenapa nggak beli buah, nggak beli sayur? Jadi petani kita lebih tambah yang lucu lagi itu ada yang minum vitamin C 1000 mg tapi tidak pernah olahraga. Jadi saya ini minum vitamin C tetapi tidurnya hanya 3 jam, tidak pernah olahraga. Saya bilang mending tidak usah minum vitamin C tetapi tidurnya cukup 6-8 jam dan olahraga teratur. Saya bilang begitu itunya. Jadi harus begitu. Jadi kadang-kadang itu yang harus diluruskan, harus banyak diluruskan bahwa seolah-olah vitamin itu segala-galanya, tapi sebetulnya harus kombinasi sebetulnya. Iya. Jadi kalau kita lihat ya dari berbagai diskusi ini kan suatu virus baru, penyakit baru, sehingga semuanya itu belajar dan terus belajar. Termasuk tenaga medis belajar terus, setiap harinya perkembangan itu kita pelajari. Tetapi dari pengalaman yang sudah sekian bulan itu, kemarin bincang-bincang dengan teman sejawat spesialis paru, spesialis anestesi dan lain-lain, spesialis jantung. Jadi yang berujung jelek COVID ini sebagian besar baik, tapi yang berujung jelek itu yang punya komorbiditas. Jadi artinya komorbiditas itu seperti diabetes mellitus, hipertensi. Itu mungkin sekaligus message bahwa yang mengidap diabetes mellitus harus berusaha ngontrol pola hidup sehat. Pola hidup sehat dalam arti gulanya itu harus terkontrol, dia harus pola hidup sehat itu. Jadi diabetes mellitus, hipertensi dan lain-lain itu punya peran sehingga penyakit COVID ini semakin memberat begitu. Kalau tampak dari diskusi-diskusi medis di webinar-webinar itu, Pak Dahlan. Jadi memang kalau saya baca literatur juga begitu dan berita-berita juga begitu. Misalnya saya terus terang kepada teman-teman senam saya, kepada keluarga saya ini punya 3 kelemahan yang punya potensi untuk terkena COVID-19. Satu, tua. Saya sudah tahun depan sudah 70 tahun. Karena ini kan lebih banyak menyerang tua. Imunitas saya diturunkan. Tiap hari orang menaikkan imunitas, saya diturunkan imunitas. Yang ketiga, saya pernah kena aorta dissection. Berarti ada masalah saluran darah saya. Sehingga saya harus ekstra hati-hati. Nah, ini saya lihat juga yang sakit jantung juga potensi itu, yang gula darah juga punya potensi itu, kebetulan saya tidak ada. Yang gemuk juga, dokter saya harus menguruskan gemuk. Ini nih ya. Pak Dahlan, satu pertanyaan lagi untuk Pak Dahlan. Ini semua usaha ini sedang lesu, semua bidang usaha mall lesu. Pandangan saya sebagai dokter, mall lesu, restoran lesu, travel lesu, semua ini lesu. Nah ini Pak Dahlan ini yang banyak berkutat di dunia ekonomi dan bisnis, kira-kira pandangannya bagaimana ini? Ini apakah kesulitan ini merupakan kesempatan di kemudian hari atau bagaimana kira-kira? Dan bagaimana pandangan Pak Dahlan? Secara objektif ada bisnis yang hancur, ada bisnis yang so-so, ada bisnis yang bagus sekali. Jadi dan setiap kejadian selalu begitu. Yang paling hancur ini kan satu adalah pariwisata. Itu di dalamnya ada penerbangan, ada hotel, ada restoran. Ini yang paling hancur. Kemudian yang terkait dengan apakah itu salon, panti pijat, atau orang yang bisa mijat dari rumah ke rumah, semuanya itu bagian yang hancur-hancuran. Yang so-so adalah yang restoran kecil-kecil masih bisa jalan dan seterusnya. Tapi yang bagus sekali kan dokter, itu bagus sekali, obat bagus sekali, industri masker, yang kaitan sama itu bagus sekali. Nah, kemudian bagaimana ini? Tentu orang awalnya membayangkan ini akan seperti krisis moneter dulu, sebentar selesai.
Tapi kok kelihatannya tambah panjang, tambah panjang, tambah panjang. Ya. Nah, tetapi saya mencatat bahwa setelah 2 bulan ini, orang akhirnya sudah bisa menerima bahwa sekarang memang ada wabah COVID. Berarti kita yang harus berubah. Nah, sehingga saya menganjurkan misalnya, oke lah tukang cukur. Sudahlah, tetap jadi tukang cukur, tetapi yang aman, bukan tukang cukur seperti dulu. Yang aman itu dia harus pakai masker, dia harus pakai sarung tangan, kemudian pakai krukup, dan mungkin tempat cukurnya di bawah pohon saja. Kan orang ini pasti akan cukur karena saya aja gundul sekarang supaya nggak cukur-cukur lagi begitu. Nah, misalnya juga saya sudah ketemu dengan seanak muda yang membaca tulisan saya, dia bilang, "Pak, saya ini punya barbershop, 27 barbershop. Sekarang saya berubah sejak baca tulisan Pak Dahlan itu, ada prosedur baru. Bahwa misalnya kalau ada pelanggan yang datang, dia semprot pintunya, sehingga pelanggan tahu, oh ini sudah bersih. Kemudian dia semprot bagian keramasnya itu, dia tahu sudah bersih. Dan kemudian pakai yang potong rambut, pakai penutup muka, pakai segala macam. Nah, itu namanya hidup baru. Kemudian saya juga usul, udahlah, hotel-hotel ini kan kosong semua. Udahlah, ubah beberapa hotel menjadi hotel karantina. Kan ini apalagi mau lebaran begini. Ini kan banyak orang pembantunya pulang, dia nggak punya pembantu di rumah, masuk hotel. Tapi dijamin hotelnya itu steril dan hotel itu bagus. Nah, ini tapi kemudian kalau soal dosen segala macam sudah mulai dapat jalan keluar dengan online. Seminar online, jualan online sudah mulai memasyarakat sekarang. Bahkan saya khawatir kalau wabah COVID-19 ini sampai 1 tahun, itu saya jangan-jangan memang masyarakat langsung berubah serba online nanti. Jadi perilaku masyarakat berubah total. Serba online. Tapi kalau cuma 2-3 bulan mungkin yang online akan balik lagi. Tapi kalau 1 tahun ini bisa berubah total. Saya tanya beberapa teman saya yang di Wuhan, yang di Beijing, itu bagaimana sekarang? Sekarang udah 99% kebutuhan online. Apalagi di sana saya tahu persis bahwa belanja di kaki lima pun sudah tidak pakai uang. Sementara kita ibu-ibu pada bingung, bagaimana uang ini kan ada virusnya, bagaimana? Udah uangnya disemproti disinfektan misalnya. Kemudian terus bagaimana nanti menerima kembaliannya? Pakai plastik, kembaliannya taruh sini, dia nggak pegang. Kemudian kembalian itu sampai di rumah dijemur uangnya. Banyak akal seperti itu yang akhirnya masyarakat nanti akan ketemu bisnis baru atau bisnis lama dengan cara baru atau berubah bisnis sama sekali. Ini akan ketemu. Yang penting pokoknya terimalah keadaan ini bahwa memang ada wabah. Jangan ngomel terus kok ada wabah, jangan. Terima sekarang memang ada wabah. Kemudian bagaimana kita bisa sehat di tengah wabah ini. Kemudian kita apa yang harus berubah agar bisnis ini tetap jalan. Karena kalau ekonomi mati, orang akan mati juga bukan karena virus, karena tidak bisa makan. Terima kasih, Dok. Kira-kira begitu. Terima kasih Pak Dahlan Iskan yang telah berkenan datang ke rumah di Surabaya ini. Bagus. Ini kehormatan bagi kami dan mudah-mudahan dapat berkelanjutan di acara-acara mendatang. Kami mohon support dari Pak Dahlan. Terima kasih Dr. Musofa. Dr. Musofa ini ahli infeksi, spesialis penyakit dalam, konsultan infeksi dan tropik ya. Jadi sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan acara ini bermanfaat bagi seluruh masyarakat dan tenaga dokter. Karena apa? Karena kita itu harus berjuang bersama. Satu hal, sampai hari ini sekarang tanggal 24 April 2020, perjuangan belum selesai. Itu yang harus diyakini. Perjuangan belum selesai, tapi kita yakin harus bisa dengan cara apa? Bersama-sama kita. Bersama-sama, mudah-mudahan kita berusaha dan berdoa, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan kemudahan dan semua virus ini akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa terima kasih banyak sekali lagi, apresiasi setinggi-tingginya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.